Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini bertemu lagi dengan saya dengan mata pelajaran yang sama, yaitu matematika. Untuk materi kali ini saya tidak akan bertanya karena pasti jawabannya kalian tidak tahu. Jadi hari ini kita akan membahas tentang fungsi linear. Apa sih fungsi linear? Mas Rofi, fungsi linear. Fungsi yang linear. 5 menit ya? Ya, 2 menit. Oh? Fungsi yang linear. Fungsi yang linear. Linear itu apa sih? Satu garis. Garis lu? Garis lurus. Nah, di sini sistem pembelajaran kita, nanti saya akan menjelaskan, kalian menjawab. Bagi yang menjawab dan mau maju ke depan, akan saya kasih poin berupa permen. Nanti di akhir pembelajaran yang mendapatkan permen terbanyak saya kasih hadiah. Mau nasi? Nah, untuk sebelumnya saya akan kasih soal untuk tes kemampuan awal kalian, dikerjakan sebisanya. Waktunya 2 menit. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang ya. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Apa yang contoh? Ya, saya coba. Waktunya kurang 25 menit. Nah, baik, untuk selanjutnya kita langsung masuk pada materi ya. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama mengetahui fungsi linear. Apa sih fungsi linear itu? Untuk yang kedua, menyajikan fungsi linear dalam berbagai cara. Yang ketiga, aturan-aturan dalam menggambar grafik fungsi linear. Dan yang keempat adalah menggambar grafik fungsi linear itu. Nah, untuk yang pertama, apa sih fungsi itu? Fungsi itu identik dengan persamaan. Kalau kalian mendengarkan tentang persamaan, pasti ada apa nih? Pasti ada sama dengannya. Benar ya? Nah, jika kita mendengar tentang fungsi, kita pasti mendengar tentang persamaan. Kalau kita membayangkan persamaan, pasti ada sama dengannya kan?
Di sini ada sama dengan, ada variabel, dan juga ada konstanta. Nah, variabel di sini dibagi lagi, dibagi jadi dua. Ada variabel apa saja? Hah? Variabel independen sama dependen. Variabel bebas sama terikat. Nah, persamaan. Bentuk umum persamaan yaitu kan biasanya Y sama dengan AX plus B gitu ya. Nah, ini variabel. Ini juga variabel. Mana yang variabel bebas? Y. Salah. Yang variabel terikatnya apa? Kenapa? Sendirian. Karena terpengaruh. Karena Terpengaruh dari nah, jadi di sini kenapa variabel Y ini termasuk dengan variabel bebas variabel terikat karena nilai Y ini tergantung X, sedangkan X ini bebas karena kita bisa menginput nilai berapapun gitu. Jadi bebas. Nah, seperti itu. Apa ada fungsi yang enggak di persamaan? Fungsi yang nggak bersamaan. Iya. Tidak samaan. Fungsi ada. Setahu saya fungsi. Kalau pertidaksamaan ada, tapi kalau fungsi pertidaksamaan tidak ada. Sudah dapat permen. bukan pertanyaan. Oh. Bodoh. Sudah jangan di legit. Nah, di sini tuh fungsi ada dua, ada fungsi linear dan non-linear. Di sini kita akan membahas yang linear. Nah, fungsi linear itu sebagaimana namanya linear gitu ya. Berarti kurvanya tuh nanti bentuknya garis lurus. Setelah itu, untuk yang kedua, kan kita sudah mengetahui tentang fungsi linear. Yang kedua yaitu menyajikan fungsi linear ke dalam berbagai cara. Misalnya, kita mempunyai fungsi. Misal kita mempunyai fungsi fx. Itu domain fungsinya atau daerah asalnya itu 1, 2, 3, 4. Yang mana kodomainnya itu 3, 6, 9, 12, dan 15. Nah, relasi fungsinya itu adalah 3 kali dari. Nah, untuk menyajikan fungsi linear 3 kali dari. Untuk menyajikan fungsi linear itu ada berbagai cara. Yang pertama yaitu menggunakan diagram garis, 2 himpunan, 3 dalam yang ketiga tuh dalam bentuk persamaan fungsi. Persamaan fungsi, yang keempat itu dalam bentuk tabel, dan yang kelima itu baru grafik. Nah, untuk diagram garis, siapa yang bisa gambar ke depan? Ini daerah asalnya, ini kodomannya, relasi fungsinya 3 kali dari. Yang bisa maju ke depan, nanti dapat poin. Diagram garis tuh ini garis ke ini petakan ini. Siapa yang mau maju? Begininya. Mau maju kan silakan. Sudah dapat permen. Bapak sendiri kenapa? Beda permen. Ini kayak udah. Yang belum dapat maju. Ini rapi toh. Kalau belum tahu mau maju. Waktunya 2 menit. Gimana? Baik belum? Mana? Ini tuh.
Kenapa kok gitu? 3 kali. 3 kali dari 1? 3. Nah, untuk selanjutnya ini kan sudah ya yang dalam bentuk diagram garis. Kalau dalam bentuk himpunan tuh ditulisnya gimana? Maul. Ini tinggal tulis dalam bentuk himpunan. Maju lagi, nggak apa-apa. Ayo Mbak, belajar. Gini ya, kalau masuk dalam himpunan tuh kan berarti himpunan 1 sama 3, 1 sama 3. Terus 2 sama paham kan ya? Lanjut ke yang persamaan fungsi. Di sini relasi fungsinya adalah 3 kali dari. Berarti kan fungsi itu kita bisa menuliskan dengan fx sama dengan, kalau 3 kali dari ya tinggal 3x gitu aja. Berarti bentuk persamaannya tuh seperti ini. 3x. 3x. Nah, untuk yang bentuk tabel, kita tinggal masukkan satu-satu. Ada yang mau coba bentuk tabel? Tabel. Jadi nanti ada fungsi x, ada x-nya, ada y-nya, tinggal masukin x-nya berapa, y-nya berapa. Mau maju? Saya mau. Kelas lain tidak boleh ikut ya. Kelas lain. Silakan. Enggak mau maju. Ini berarti untuk fungsi tabelnya kan tinggal nulis berarti ini x, ini y atau fx ya, sama aja. Terus kan x-nya 1, 3 kali dari 1 berapa? 3, 2. 3 kali dari 2? 3 kali dari 3? 3 kali dari 4? Jadi dalam bentuk tabelnya tuh 15 ini kan kodomai. Iya kodomai. Daerah hasilnya di ini. Domain itu daerah asal, ini daerah kawan, terus ada daerah hasil gitu. Jadi nggak semua yang di kodomain itu punya daerah asal. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang yang grafik. Yang mau maju grafik? Saya. Maju. Ada kenal apa ya? Dapil. Dulu. Benar kan? Contoh orang tidak percaya diri. Dulu. Lanjut. Itu kok gitu. Video. Iya. Kasih. Oh ini. 2. Satu lah. Saya memberi support saya. Nah, karena sudah ya menyajikannya, kan tadi untuk materi selanjutnya yaitu aturan penulisan grafik. Kan ini grafik, ini grafik, terus kan ada garisnya. Nah, cara gambar garis tuh ada aturannya. Di sini tuh ada 9 aturan. 9 bahan tahu ya. Nah, 9 aturan di sini tuh misal ada x. X itu elemen dari bilangan real. Berarti cara penulisan garisnya tuh adalah kan bilangan real tidak terbatas kan? Berarti dari min tak hingga sampai tak hingga. Berarti garisnya tuh panah 2 gini. Soalnya bisa diperpanjang gitu. Nah, misal x elemen misal x lebih besar dari a, yang mana x elemen dari bilangan real. Ini kan berarti x lebih besar dari a. Berarti dari a sampai tak hingga. Itu berarti nanti cara nulisannya ini tak hingga, ini tuh bulat bolong. Karena apa? Karena di sini cuma lebih besar dari a. Misal di sini dikasih lebih besar sama dengan a, berarti kan a masuk dalam x. Itu nanti di sini kita ditambahkan. Nah, di sini peraturan nulisnya tuh seputar itu, jadi gini.
A, berarti kan dari A sampai bintang 3. Kalau yang ini X lebih besar sama dengan A, berarti sininya ditambah. Kalau ini A lebih ini kalau tak hingga tuh identik dengan batas. Kalau yang bulat tanpa isi itu Kalau ada yang kalau lebih kurang berarti ini X kurang dari A, berarti kan dari minta hingga sampai A. Ini berhubung ada tanda sama dengannya, berarti di sininya Bacanya gitu. ya. Iya, ulang dari A kan berarti dari minta hingga sampai A. Nah, terus karena ada dia. Berarti A itu positif. Nah, dari soal yang tadi kita kan dapat menuliskan rumusnya tuh gini, 1, 2, 3, 4 gitu kan. 3, 6, 9, 12. Di sini, sini. Menurut kalian garisnya tuh gimana? Penulisan garisnya gimana? Ayo yang baru bisa lagi. aku warna. Nakalan naik gitu. Bolangannya Tetok. Sudah. Nggak ada. Salah. Dulu. Udah dapat. Salah. Ayo, yang mau. Tetok. Kamu deh. Kamu tolak. Aku salah. Kecewa. Ini dulu nggak Bu? Enggak apa-apa gitu. Saya cuma butuh. Salah. Salah, temen yang mau maju. Aku sisa-sisa. Salah enggak? Ayo. Tidak. Tadi fungsinya daerah asalnya tuh 1, 2, 3, 4. Daerah tadi udah jelas. Aku. Jelas daerah asalnya tuh 1, 2, 3, 4. Kan benar, karena benar dua ya. Kan yang maju salah dapat 1, maju benar dapat 2. Enggak apa-apa juga. Jangan Soalnya kasih aku. Nah, di sini materi kita sudah selesai ya, karena kita sudah membahas fungsi linier, cara menyajikannya gimana, syarat-syarat aturan grafiknya gimana, sama tulisnya gimana. Jadi berdasarkan hasil tes awal yang tadi, saya tuh akan bagikan menjadi 2 kelompok. Gambarnya betul ya. Apa sih? 5 menit. Ya. Waktunya 3 menit. Dimulai dari sekarang. 3 menit dimulai dari sekarang. Simulai sama dengan juga. Ya sih. Pertama. Hasil sama pedoman beda. Hasil tulis iya nggak mau. Apa? Garisnya apa?
Apa jadi ismi jadi? Oh, Mi. Saya siswa. Ini apa nih? Campur jadi. Jadi kalian cuma masukin fixnya ke dalam fungsinya. Y-nya berapa? Dari 2 sampai 8. Ya, ya. Ini X-nya dari 2 ke 8 yang mana X itu bilangan bulat. Dari bilangan bulat dari 2 ke Genap. 8. Oh, genap. Oke. Ayo. Ya, yang dikatakan bilang fungsi itu petakan dari bilangan bulat ke bilangan real. Karena berhubung ini fungsinya tidak menghasilkan bilangan real, jadi nggak apa-apa. Tapi kalau bisa fungsinya min 1/2 itu kan bisa jadi bilangan real. Jadi ini kita kayak cuma literasi aja. Jadi kamu jangan pikir ini. Langsung deh, Bu, berarti 2 sampai 2, 8 tambah 2, 6 tambah 5. Oke, sudah. Saya makanya. Ini tahu. Udah. Sip. Perawat. Nah. Udah. 45 detik. Lihat. 3 menit. Ini grafik. Oh, grafik. Ayo, biar Tulis garisnya. Aku mau dipikir salah. Ini berarti yang grafiknya gini berarti ya? Nggak usah, maksudnya kalian tuh ingatan dari suri ini garisnya tuh harusnya seperti apa? Tugasnya aja. Oh. 19 Bu, ini grafik daerah asalnya. Grafik ini ya berarti. maksudnya cuma kalian tuh cuma nulis garisnya. Kalau garis Oh, itu gimana? Nggak usah tuh gini aja langsung sini lagi. Iya, Waktu habis. Dari makan. Dan Tarik juga dong. yang nomor 2 beli yang kurang 1 itu garisnya. Aku menang. Oh, betul. Ini ya dari pekerjaan kelompok 1 yang kalian nggak tahu tuh berapa sentimeter berapa meter berkurang dalam 1 menit. Ini kan loh 1 menit. Di sini kan dari 0 detik itu 0 menit itu 12. Sedangkan pada 4 menit itu 12. Berarti ini selisihnya kan min 2. Berarti 4x sama 2 min 2. X sama dengan min 2 bagi 4. Min 0,5. Berarti fungsinya min 0,5 x plus 10. Plus ini panjang awalnya 14. Nah, dari hasil ini karena yang lebih banyak mengerjakan ke kelompok 1. Oh, pilih kasih sih, Bu. Pilih kasih. Pilih kasih. Yang permen yang dimakan tidak masuk hitungan. Untuk sekarang keluarkan permen yang kalian dapat. Saya makan buka Bu 3 sama ini. 5 boleh. Berarti yang terbanyak adalah 5, Mas Rafli sama Mas Maulana ya. Ini bungkus satu Ngomong nih kok. Ini kan jadi. Kosong Bu. Bungkus aja Bu satunya Bu. Gue dia lagi. Mungkin cukup sekian pelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa kembali kalau berjumpa ya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wait, waktu.